Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bersama lagi dengan Mas Fikli. Ya, hari ini kita beribadah kembali. Mari kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada saat hari ini. Kami bisa berkumpul kembali tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, mohon Engkau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara sekarang dan selamanya.
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita kembali ingin belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk menempuh kehidupan kita sepanjang hari. Sebelum kita membaca dan sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu meskipun dalam ruangan YouTube. Kiranya Tuhan akan terus menolong hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kemampuan. Berdoa juga untuk setiap adik-adik sekolah minggu yang di rumah yang akan menyaksikan cerita ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa kami mau dengarkan cerita firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hari ini Losa akan membuat cerita tentang pilihan antara Abraham dan Lot. Pilihan Abraham dan Lot. Ya. Pada suatu saat, Abraham dan Lot ini sudah memiliki begitu banyak kekayaan, sudah memiliki begitu banyak ternak, pekerjaan mereka sudah bagus, ternak mereka sudah banyak, harta mereka sudah mulai banyak. Akhirnya keduanya, Abraham dan Lot ini sudah mau bingung, ya, saya mau apakan harta saya ini? Saking banyaknya hartanya mereka sudah bingung, ya. Akhirnya keduanya mau mengumpulkan orang-orang yang ingin bekerja di tempat mereka sebagai penggembala domba. Ya, Abraham pun mencari penggembala-penggembalanya untuk membantu dia di dalam mengerjakan tugasnya sebagai seorang penggembala kambing domba. Begitupun Lot bersaudara dengan Abraham, dia pun cari orang-orang untuk bisa menggembalakan domba-dombanya. Ya, pada saat domba sudah mulai banyak, ternak sudah sangat mulai banyak, ya, untuk mencari ladang makanan untuk para hewan-hewan ini sudah sangat sulit. Ya. Sudah begitu sulit untuk mencari. Jadi mereka sudah punya batas-batas tersendiri. Mereka sudah bagi, oh di sini bagian Abraham, di sini bagiannya Lot, tidak boleh ganggu sana lagi, ganggu sini, ganggu sana lagi, ya. Kenapa? Karena untuk mencari minum, untuk mencari makan akan ternak-ternak mereka sudah cukup mulai sulit. Kenapa? Karena saking banyaknya hewan mereka pada waktu itu antara Abraham dan Lot, ya. Namun suatu ketika, pada saat mungkin saja dalam satu keadaan yang genting, akhirnya kedua pekerja ini, kedua kubu ini antara pekerja Abraham dan juga pekerja Lot, mereka bertengkar akan apa? Bertengkar akan makanan ternak hewan mereka, ya. Mereka saling pukul, mereka saling memarahi satu dengan yang lainnya. Akhirnya mereka ribut hanya untuk apa? Hanya untuk mencari siapa yang berhak di dalam ladang itu, karena sudah saking sulitnya untuk mencari rumput dan makanan pada waktu itu. Dan pertengkaran itu terjadi beberapa kali, ya. Akhirnya Abraham dan Lot memikirkan bagaimana caranya supaya para pegawai mereka ini tidak bertengkar lagi. Nah, mereka berdua bersepakat, mereka berunding, Abraham dan Lot berunding. Begini saja Abraham, begini saja Lot. Abraham berkata kepada Lot, begini saja Lot, daripada kita mau bertengkar, kita pun masih saudara. Ini para pekerja-pekerja kita hampir tiap hari mereka ribut tentang ternak ini. Ya sudah, kita memisahkan diri saja. Kita memilih jalan kita masing-masing. Ya, kita pilih apa yang bagus untuk kehidupan kita, supaya tidak ada lagi pertengkaran di antara kita ini. Kita ini kan masih saudara. Kita ini kan masih memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya. Apa kata orang di luar sana kalau kita bertengkar hanya untuk mencari tempat makanan bagi ternak-ternak kita? Akhirnya mereka berunding berhari-hari. Akhirnya mereka dapatlah satu kesepakatan bahwa Abraham suruh pertama, Lot, silakan kau pilih mana tempatnya akan kau pilih. Jika kau mau ke kiri, saya berarti mau ke kanan. Jika kau ke utara, saya ke selatan. Jika kau ke timur, saya akan ke barat. Ya. Akhirnya mereka naik ke dalam satu bukit yang sangat tinggi. Lot menunjuk kepada satu lembah yang menurut Lot pada waktu itu bahwa itu adalah satu tempat yang begitu bagus untuk kehidupannya, bahwa itu satu tempat yang pas untuk menggembalakan ternak-ternaknya. Akhirnya dia pilih satu tempat, yaitu tempat Sodom. Ya, Lot dan juga para penggembala dombanya, Lot dan juga sanak saudara-saudaranya, diambil anaknya, diambil seluruh harta kekayaannya dan dibawa ke padang yang bernama Sodom. Ya, pergi ke Sodom, dia ambil semua, diajak semua para penggembalanya untuk pergi ke Sodom.
Namun Abraham akhirnya memilih satu tempat yang kelihatannya tidak begitu baik, namun tempat itu begitu nyaman, tempat itu begitu bagus, tempat itu begitu sunyi, tidak banyak orang di sana, dan tempat itu merupakan tempat yang sesungguhnya Tuhan persiapkan kepada Abraham. Namun berbeda dengan Lot pergi ke suatu tempat yang tempatnya itu kelihatan bagus dalam kehidupan manusia, namun ternyata orang-orang yang ada di sana merupakan orang-orang yang begitu jahat di mata Tuhan. Ya, mereka melakukan kejahatan, mereka berzina, mereka mencuri, mereka membunuh. Semua kejahatan terjadi di kota Sodom. Dan itu yang dipilih oleh Lot, yang kelihatan kasat mata manusia bahwa itu baik. Namun berbanding terbalik dengan Abraham. Abraham memilih satu tempat yang kelihatan manusia, wah, ini tempatnya kok tidak begitu bagus, ya. Ini tempatnya kok tidak begitu menarik. Tapi kenapa Abraham pilih itu? Ya, akhirnya Abraham tetap memilih tempat itu, tempat yang cukup untuk ternak-ternaknya, tempat yang cukup untuk dia bisa hidup dengan keluarganya, tempat yang cukup untuk dia bisa melanjutkan kehidupannya. Ya, dan kalau kita melihat bagaimana kelanjutan kisah ini, akhirnya Allah mengutuk kota Sodom. Ya, dan di sana ada Lot dan juga Abraham berdoa kepada Sodom. Ya, kalau kita melihat cerita tadi, ada satu yang sangat menarik bahwa bagaimana Abraham ini untuk memilih untuk tidak ribut dengan saudara-saudaranya. Ya, dia tidak mau ribut akan tempat makan ternak-ternaknya. Ya, Abraham begitu besar hati membebaskan Lot untuk memilih apa yang dia mau pilih. Dan Abraham akhirnya memilih kebelakangan apa yang menjadi sisa-sisa pilihan daripada Lot itu sendiri. Di sini kita bisa melihat bagaimana pilihan orang yang pertama kelihatan itu baik, belum tentu itu baik menurut Tuhan. Ya. Dan pilihan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan setiap hari, kita harus melihat bagaimana cara pandang Tuhan. Ya. Dan Abraham memilih untuk tidak mau ribut, memilih untuk tidak mau bertengkar dengan saudaranya Lot. Ya. Itu satu pilihan yang baik dalam kehidupan Lot, meskipun memang sulit, meskipun memang berat. Ya. Karena kenapa dia harus memilih, dia harus mengikhlaskan saudaranya untuk pisah dengan dia, demi apa? Demi tertibnya akan kehidupan saudara-saudaranya. Di dalam kehidupan kita pun seperti itu, kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Ya. Adik-adik sekolah minggu di rumah diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan dalam hidup ini. Ya. Diperhadapkan dengan pilihan mau lanjut di sekolah mana, diperhadapkan dengan pilihan mau ambil hobi yang mana. Ya. Dari dalam mengambil pilihan itu, biarlah satu yang kita pahami adik-adik sekolah minggu, bagaimana pilihan itu supaya kita tidak boleh bertengkar dengan orang lain. Ya. Contoh di rumah, ya, adik-adik mungkin punya mainan, dan ada satu mainan yang akhirnya ribut antara kakak dan adik. Ya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa memilih untuk mengalah, meredamkan emosi itu. Ya. Kita mengalah bukan berarti kita kalah, tapi kita memilih untuk mengalah supaya tertib kehidupan. Ya. Adik-adik tak kalah dalam kehidupan, adik-adik yang ada di rumah itu bertengkar dengan sebuah, entah itu mainan, entah itu makanan, entah mungkin itu uang jajan, dan merasa diri, wah saya tidak adil, orang tua pilih kasih. Sebetulnya tidak. Ya. Dan pada pagi hari ini kita berhadapan, jikalau ada pertengkaran yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, entah itu kakak, entah itu adik, entah itu dengan teman-teman di sekolah, teman di permainan, kita memilih lebih baik untuk menghindar, menyelesaikan masalah itu dengan apa? Memilih untuk tidak melanjutkan masalah. Ya. Jangan sudah ada orang yang cari masalah, kita tambah lagi masalahnya. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh seperti itu. Jikalau dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit, pilihan daripada bertengkar, mendingan kita memilih untuk mencari jalan damai. Karena memang itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan? Nah, dan biarlah dengan perenungan pagi hari ini kita dikuatkan, kita kembali diteguhkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang harusnya kita memilih itu, satu pilihan kita harus membawa kedamaian bagi orang lain. Memilih untuk tidak mencari ribut, memilih untuk tidak mengambil bagian dosa dalam kehidupan kita, itu adalah suatu pilihan yang sempurna di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk cerita sekolah minggu yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Kami diajarkan untuk belajar memilih, belajar untuk menghindari pertikaian, belajar untuk memilih apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, ketika kami memilih, Tuhan dipermuliakan di dalamnya.
Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk para adik-adik sekolah minggu yang menonton di rumah, kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.